Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Kencan dengan Tuhan, Selasa 19 Agustus 2025. Bacaan dari kitab Amsal bab 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang anak yang berusia hampir 4 tahun selalu membuntuti mamanya kemanapun mamanya melangkah. Anak itu berusaha menginjakkan kakinya persis pada bekas pijakan kaki mamanya, sehingga mamanya merasa kewalahan untuk berjalan dan melakukan pekerjaan rumah. Lama-kelamaan kesabaran mamanya mulai habis dan ia pun bertanya pada anaknya dengan suara meninggi, "Mengapa engkau selalu mengikuti langkah mama?" Anak itu menjawab, "Guru bina imanku berkata bahwa kami harus berjalan mengikuti langkah Yesus, tetapi aku tidak dapat melihatnya. Itu sebabnya aku mengikuti saja langkah mama." Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cara terbaik untuk mengajar anak-anak kita mengenal kasih Yesus dan sifat-sifat yang Ia inginkan bagi anak-anaknya adalah melalui teladan hidup yang kita berikan setiap hari. Jangan lalai memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita setiap hari. Jika sebagai orang tua terbiasa bicara dan bersikap kasar, maka anak-anak pun akan bertumbuh menjadi kasar. Jika anak-anak melihat orang tuanya tidak ke gereja pada hari Minggu, jarang berdoa atau membaca Alkitab, janganlah terlalu berharap anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang rajin beribadah. Jika mereka melihat orang tuanya selalu bertengkar dan suami memukul istri, besar kemungkinan anak kita kelak akan berlaku demikian. Jika kita tidak ingin anak-anak kita menjadi pembohong, biasakanlah bersikap jujur di hadapan mereka. Anak-anak merupakan kepercayaan besar yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bertanggung jawab atas kebutuhan jasmani dan rohani mereka. Kelak semua tugas kita sebagai orang tua selama di dunia harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika selama ini kita lalai memberikan teladan hidup yang baik, sekarang berilah. Kita akan bangga ketika kelak mereka menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak tidak bertumbuh seperti yang kita harapkan, tetapi seperti teladan yang kita berikan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, sebagai seorang anak, kadang aku tertekan dengan keberadaan orang tuaku di rumah. Aku merindukan suasana rumah yang damai, tetapi yang sering terjadi adalah hal kecil menjadi suatu pertengkaran yang hebat di antara papa dan mamaku. Sedikit sekali teladan hidup yang kudapat dari mereka. Pagi ini aku bersujud di hadirat-Mu untuk berdoa bagi papa mamaku. Kembalikan hati papa ke mama dan kembalikan hati mama ke papa. Tambahkan cinta mereka yang mula-mula agar bertumbuh subur dalam hati mereka. Patahkan setiap kata-kata cerai yang pernah keluar dari mulut mereka. Aku ingin bersama mereka berdua sampai kapanpun juga. Air mataku menjadi jaminan kebahagiaan mereka. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.